Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saudara-saudara sahabat kita, di hadapan saya ini ada kursi yang insya Allah dipersiapkan untuk para host yang akan menemani salah satu tokoh Ustaz sebagai narasumber tetap di acara podcast Ayat-Ayat Bicara dalam rangka mengungkap misteri rahasia ayat-ayat penghormatan dalam Al-Quran. Sahabat-sahabatnya, edisi kali ini kita akan kedatangan seorang ibu perempuan yang jauh dari Kabupaten Bone untuk satu hal yang mereka ingin pertanyakan. Pertanyaannya adalah, di manakah keadilan Tuhan ketika dalam Al-Quran dikatakan kaum laki-laki dijanjikan 72 bidadari dan diperbolehkan untuk kawin, nikah sampai 4 kali. Pertanyaan inilah yang mereka ingin temukan jawabannya. Dan insya Allah di podcast Ayat-Ayat Bicara ini semoga terjawab. Sahabat-sahabat Nimha, selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Nimha, malam ini saya diberi kesempatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendampingi Pak Ustaz dalam acara podcast Ayat-Ayat Bicara. Namun demikian, tentu kita sebagai umat Islam selalu ingin lebih memahami tentang ayat-ayat suci Al-Quran. Olehnya itu acara ini sangat bagus untuk kita tonton bersama. Alhamdulillah, sahabat-sahabat Nimha. Sekarang saya lagi menemani Pak Ustaz ini, Pak Ustaz Laami ya, untuk kita banyak sharing-sharing tentang ayat-ayat bicara ini. Apakah yang saya sudah dengar sebelumnya, baik itu dari video yang saya baca atau baik dari video yang saya lihat maupun dari teman-teman yang sering sharing-sharing tentang ayat-ayat Al-Quran. Tapi terus terang Pak Ustaz, bagaimanapun juga sekalipun kami membaca, melihat dan menonton, kalau tidak ada tuntunan atau teman dari Ustaz, itu tentu tidak akan lebih kita pahami lebih jelas. Untuk ini alhamdulillah Pak Ustaz, bagaimana kabar Ta? Alhamdulillah baik. Iya. Jauh-jauh dari Bone ini, Bu. Iya Pak Ustaz, saya ini jauh-jauh dari Bone hanya untuk menemani Pak Ustaz ini ya. Tapi mohon maaf Pak Ustaz, saya ini terus terang banyak sekali kekurangan masalah agama, khususnya agama Islam ya, sangat kurang, sehingga saya sangat berterima kasih kepada undangan saya ini untuk hadir di sini untuk sedikit bertanya-tanya tentang apa itu ayat-ayat bicara itu bagaimana. Karena bagaimanapun itu Pak Ustaz, itulah konsep hidup sebenarnya, kita harus berpedoman kepada ayat-ayat suci Al-Quran. Saya ingin bertanya, sebab dari tontonan video ini terus terang banyak juga teman-teman yang menitip kepada saya sebagai perempuan. Kita ini mau pertanyakan, sebenarnya pertanyaannya ini apa ya istilahnya, mungkin manusiawi selaku perempuan. Kenapa di dalam Al-Quran laki-laki dijanjikan oleh Allah 70 bidadari, sementara perempuan itu tidak pernah disinggung masalah apa yang mau dihadiahkan kepada perempuan. Ya. Baik. Jadi bermula dari
penjelasan dari surat An-Nisa ayat 1. Kemudian di situ disebutkan tentang An-Nisa atau wanita itu sebenarnya yang mana. Jadi di situ saya akan gambarkan tentang mana yang disebut dengan An-Nisa atau wanita. Baik, kita buka surat An-Nisa ayat 1 dan saya akan gambarkan. Oh iya Pak Ustaz. Ya makasih ya, saya cuma baca artinya saja Pak Ustaz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam, dan Allah menciptakan pasangannya yaitu Hawa dari dirinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta dan pemeliharaannya, hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Ya. Baik. Di surat 4, surat An-Nisa ayat 1. Wahai sekalian manusia, seluruh manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu. Jadi kalau kita baca ayat ini, kita posisikan diri kita itu sebagai, ya, pada saat itu sebagai orang yang diciptakan. Ya, jadi aku diciptakan dari diri yang satu. Jadi aku dalam diri kita yang sekarang diciptakan dari diri yang satu. Jadi saya gambar diri yang satu seperti ini. Ya, diri yang satu keluar aku dalam diri kita sekarang. Perhatikan, diciptakan dari nafsun wahidah. Kemudian dari diri yang satu tadi dibuatlah atau diciptakanlah pasangannya, turun pasangan. Aku duluan keluar, aku dalam diri kita duluan keluar, kemudian diciptakanlah dari diri yang satu ini pasangan. Ya, kemudian dari keduanya, berarti dari diri yang satu dan pasangan, diciptakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Di situ disebutkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Jadi saya bahasakan semua yang berpasangan, ya. Iya. Semua yang berpasangan. Oke. Nah, kemudian dari semua yang berpasangan ini ada sepasang orang tua kita, ibu dan bapak. Saya gambarkan begini ya, laki-laki dan perempuan, ya. Ibu dan bapak. Ini tugasnya ibu dan bapak ini membuatkan wadah untuk aku. Membuatkan wadah. Ya. Wadah ini bisa berjenis kelamin laki-laki, bisa berjenis kelamin perempuan. Ya. Sebutlah kalau kita perempuan, jadi saya tulis ini perempuan, ya. Ya, sebutlah begitu. Untuk apa wadah ini? Untuk tempatnya aku. Ya, untuk tempatnya aku. Setelah sempurna kejadiannya, aku masuk ke dalam jasad melalui beberapa fase juga, ya. Aku sebelumnya setelah keluar dari diri yang satu, ini belum bisa dikatakan sebagai sesuatu, ya. Kemudian itu nanti akan dijelaskan berikutnya ini. Sesudah itu aku diantar oleh ruh, ya. Ini aku dihijab oleh cahaya. Ini disebut dengan aku adalah ruh. Kalau ini yang pertama tadi, aku masih rahasia, belum dapat dikatakan sesuatu. Ya. Kemudian ketika dalam tulis rahasia melakukan perjanjian, apakah aku ini Tuhanmu? Betul, engkau Tuhanku. Mengatakan balas syahidna, menjadikan dia terhijab oleh cahayanya sendiri. Jadi pada saat itu aku itu dalam kondisi ruh. Aku adalah ruh. Kemudian ruh ini akan dimasukkan ke dalam jasad. Nah, ketika akan dimasukkan ke dalam jasad, ruh ini mengalami penyempurnaan. Disebut dengan penyempurnaan jiwa, ya. Karena ini wadahnya perempuan, maka jiwanya itu mirip dengan wadahnya. Lalu kemudian ini masuk ke dalam, setelah sempurna kejadiannya, ini juga sempurna kejadiannya, lalu ini disatukan, masuk ke dalam jasad.
yang disebut dengan wanita adalah ini. Jasad adalah wanita. Isinya jasad ini tadi yang masuk ke dalam, Ya. ini yang bermakna laki-laki. Jadi dalam diri kita itu yang berjenis kelamin wanita ini, jasadnya bermakna wanita, isinya jasad bermakna laki-laki. Perhatikan, pada jasad ini yang dikuasai oleh kekuatan hawa nafsu. Dari mana hawa nafsu? Dari sini tadi. Jadi yang Maksudnya satu. gimana tadi itu, Pak Ustaz? Coba yang mana? Jasadnya wanita, tapi Jasad yang namanya jasad, Ya. apakah dia jenis kelamin laki-laki atau jenis kelamin wanita, dia bermakna wanita. Jadi seluruhnya itu yang disebut dengan jasad, mau laki-laki mau perempuan, disebutkan dalam Al-Quran sebagai An-Nisa. oh ya, Dia bermakna wanita. wanita. Karena padanya ini ada kekuatan hawa nafsu. oh, Ada hawa di situ. Dari mana dia? Dari sini. Dari diri yang satu, Dari nafsu, muncul pasangannya namanya hawa. Disebutlah di hawa nafsu. Karena kekuatan hawa nafsu inilah yang membentuk jasad. Jasad itu diperuntukkan tempatnya aku. Aku yang rahasia diantar oleh ruh, mengalami penyempurnaan jiwa. Ini semua laki-laki ini. Laki-laki baru masuk ke dalam. Masuk ke dalam. Jadi menyatunya antara jiwa dan jasad itu menyebabkan pada diri kita itu laki-laki adalah jiwanya, perempuan adalah jasadnya. Nah, kemudian kenapa disebut dengan 72 bidadari Ya. nanti di akhirat? Ini nanti ketika akan masuk ke dalam jasad, sebelum masuk ke dalam jasad, karena ini akan menjadi masalah ini. Jasad ini jadi masalah. Jasad inilah yang akan menjadikan orang ini, aku yang masuk ke dalam jasad, bisa jadi Yahudi, bisa Nasrani, bisa Majusi, bisa kafir. Akhirnya masalahnya adalah pada jasadnya. Tetapi di jasad juga ini akan menjadi solusi. bisa juga menjadi baik. Menjadi solusi artinya tadi yang menjadi penyebab dia kafir, ini juga nanti menjadi penyebab di akhirat nanti dia akan bahagia. Dengan catatan tadi setelah serah terima amanah, dia gunakan jasad ini untuk melaksanakan amanah itu. Nah, ini yang bermakna wanita ini tadi ketika dikembalikan ke akhirat, di akhirat nanti ini untuk wadah di akhirat nanti. Ini kan ketika mati, aku ini akan keluar lagi dari jasad, kembali kepada Tuhan. Pada hari kebangkitan dia butuhkan lagi wadah ini, tapi wadah yang sudah diganti, bukan lagi wadah yang tercipta dari tanah ini. Inilah yang bermakna harta tahta wanita ini, jasad ini dikiaskan dengan harta, dikiaskan dengan tahta, dikiaskan dengan wanita. Ini. Jadi selama di dunia ini dia melaksanakan tugasnya sesuai peruntukannya ketika diciptakan, yaitu menjadi khalifah, maka ini diganti dengan yang lebih baik daripada ini, yang tidak terikat oleh ruang dan waktu. Kalau dia sempurna tanpa cacat, itu yang disebut dengan 72 bidadari. Maksudnya sempurna tanpa cacat, tidak terpotong tangannya, tidak buta matanya, tidak ada cacat. Nah, ketika aku mati, kita misalnya mati, aku ini keluar, itu laki-laki yang keluar, kembali ke sana, kemudian masuk ke surga, ke sana, berarti siapkan wadah ini. Wadah yang sempurna, wanita ya, saya gambar wanita ya. Sempurna tanpa cacat, dikiaskan yang sebutan 72 bidadari. Jadi bahasanya bahwa laki-laki disiapkan 72 bidadari, itu maksudnya adalah tempatnya aku. Jadi untuk mendapatkan 72 bidadari ini, hendaklah pergunakan jasad ini yang sebaik-baiknya sebelum masa pakainya habis. Ya. Digunakan dalam hal apa? Untuk menyatakan asmanya Allah. Menyatakan asma, bukan disebut dinyatakan. Ya. Misalnya Ar-Rahman, Maha Penyayang atau Maha Penolong, Maha Pengasih. Seperti apa Maha Pengasihnya? Dinyatakan dengan perbuatan. Nah, ketika dinyatakan dengan perbuatan, kemudian tidak ingkar kepada Tuhan,
ingkar kepada janji pertama, janji pertama maka ini akan diganti. Tapi kalau ingkar itu seperti apa? Misalnya, untung saya menolong. Nah, kalau kita merasa menolong, maka itu namanya ingkar sama Tuhan. Kita merasa memperbaiki, mengaku memperbaiki, ingkar sama Tuhan. Itu yang disebut dengan perbuatan mungkar, didasari oleh keingkaran kepada Tuhan. Nah, kalau tidak mungkar, kemudian terjadi perbuatan kebaikan, menjadi nyata itu asma Allah, berarti kita serahkan diri kita ini kepada Allah. Kalau kita serahkan diri kita kepada Allah, itu yang disebut dengan muslim. Jadi yang disebutkan dalam Al-Quran, jagalah wanitamu, itu berlaku bagi yang berjenis kelamin laki-laki maupun yang berjenis kelamin perempuan. Maksudnya jagalah jasad. Jasad ini jangan sampai melakukan perbuatan keji, merusak. Jadilah seorang yang memperbaiki, jangan merusak. Jadi kena semua. Kena semua untuk laki-laki dan perempuan. Jadi perempuan sini, wanita sini, Pak Ustaz tidak boleh cemburu dengan adanya. Ya, karena bahasa perumpamaan tadi yang saya katakan, bahasa tentang wanita itu apa sih sebenarnya dalam Al-Quran? Ternyata ini jasad kita. Jadi saya ini sebagai jenis kelamin laki-laki ini, jasad itu wanita, isinya adalah laki-laki. Maka ada hadis Nabi, jangan jadikan wanita sebagai pemimpin. Maksudnya jangan kita ini dipimpin hawa nafsu. Jadi harus laki-laki, artinya isinya ini yang pimpin karena dia diikat oleh ruh, dekat dengan ruh, dibimbing terus oleh ruh. Jadi kata laki-laki sebagai pemimpin juga berlaku bagi yang berjenis kelamin wanita. Artinya dia harus dipimpin oleh isinya di dalam. Itu yang bermakna laki-laki. Bukan artinya fisiknya Pak Ustaz ya? Bukan fisiknya. Fisiknya itulah yang saya katakan tadi. Ada bahasa kiasan yang belum dimengerti, yang belum dipahami. Sampai terjadi perdebatan di mana-mana, ya. Sampai ada pernikahan. Nikah bagi seorang wanita pun harus 4. Seperti kita yang berjenis kelamin perempuan harus menikah 4. Kenapa? Kata laki-laki sini isinya jasad. Jadi ketika kita ada di sini sekarang ini, kita sudah memiliki istri pertama, namanya jasad. Sebentar kita akan masuk ke sana, ke dimensi jiwa. Aku adalah ruh, jiwa ini adalah wanita. Ruh itu laki-laki. Paham ya? Iya. Kalau di sini, kalau di jasad itu adalah wanita, isinya jiwa, namanya laki-laki. Kalau pindah ke sini, jiwa ini bermakna wanita, isinya adalah ruh, bermakna laki-laki. Kalau pindah lagi ke sini, ruh itu adalah wanita, isinya aku ini bermakna laki-laki. Jadi yang disebut dengan wanita adalah penghijab, pembungkus ini aku untuk mengantar aku terakhir ke dunia. Yang dibahasakan, aku dikandung oleh ibu 3 kali, ya, 3 kegelapan. Kegelapan pertama ketika aku dihijab oleh ruh. Itu kenapa disebut kegelapan pertama? Karena aku tidak bisa lagi beralas tuh. Terhijab, tidak bisa lagi mengatakan bola syahidna. Ya, kegelapan kedua, ya, turun ke sini. Kegelapan ketiga dari sini. Semuanya wanita. Jadi, karena semua jadi seorang wanita menikah juga, pertama dia nikahi jasadnya, itu sudah pasti istri pertama. Makanya ada perintah, nikahilah wanita-wanita yang baik, yang kamu sukai, mulai dari 2. Kenapa mulai dari 2? Karena saat itu sudah ada nih. Saat itu adalah jasadmu sendiri. Tinggal ini lagi, saya harus nikahi ini jiwaku. Kemudian saya nikahi ruhku. Setelah itu nikahi rahasiaku. Nanti menikah kepada rahasia, baru bisa sampai kepada perjalanan kepada Tuhan. Jadi menikah sampai 4 itu berlaku bagi seluruh manusia. Ini Pak Ustaz, maaf, sepertinya ini sangat apa namanya ya, belum diketahui umum. Karena ini orang berpemikiran masalah wanita dengan laki-laki itu hanya fisik. Terutama masalah fisik saja, tanpa memang inilah seperti dengan kajian hikmah, makna di balik perumpamaan yang ada. Kalau masalah fisik ini yang sekarang itu namanya tanda-tanda. Jadi yang barang nyata sekarang ini yang sifatnya nyata adalah semuanya adalah tanda yang mengandung makna apa, ya. Ternyata keadilannya Tuhan seperti itu. Sebetulnya bahasa Al-Quran itu bahasa perumpamaan, bahasa kiasan. Jadi kalau dimaknai langsung kita tidak kena kebenarannya, tidak didapat.
Tapi Allah memberikan anugerah pemahaman yang dalam kepada beberapa orang yang menjelaskan tentang ini, yang bisa menjelaskan tentang ini. Intinya adalah dalam praktiknya itu supaya jasad ini atau wanita ini melaksanakan tugasnya sebagai tugas kekhalifahan. Ya. Terus mungkin dari ini juga penjelasannya Pak Ustadz sampai itu laki-laki bisa memiliki istri sampai 4 kali misalnya. Ya, kemudian, yang dimaksud ini. Ya, kemudian isinya. wanita tidak. Ternyata yang kita juga harus juga, karena isinya di dalam diri kita itu laki-laki. Yang sekarang beristrikan jasad itu wanita pertama. Dia masuk lagi ke dimensi berikutnya, namanya jiwa. Nah, ini istri keduanya. Dimensi ketiganya ruh, itu istri ketiga. Nanti istri keempatnya dimensi rahasia. Nanti sudah 4 itu baru bisa kembali ke diri yang satu. Untuk apa itu beristri sampai 4? Supaya bisa berlaku adil terhadap anak yatim. Ada anak yatim di situ yang jadi syarat. Ya. Yang mana anak yatim? Ketika aku keluar dari diri yang satu, lalu aku ini masuk ke dalam jasad, itu aku kehilangan bapak. Ini dikiaskan dengan bapak. Ini dikiaskan dengan anak. Anak masuk ke dalam jasad, jadi bapak itu hilang. Disebutlah aku ini anak yatim. Jadi untuk bisa menyelamatkan anak yatim itu kembali kepada bapaknya, harus menikah sampai 4. Kalau sudah mampu menikah sampai 4, ini jasad ini akan menjadi hamba atau budak. Jadi kalau dibahasakan di situ, kalau tidak mampu menikah berlaku adil, kalau sudah menikah 4 tidak mampu berlaku adil, cukup 1 saja, atau hamba sahaya yang kamu kuasai, ya itu sudah jadi hamba ini kalau sudah berhasil naik sampai aku ini kembali ke rahasia. Dan itu juga barangkali penyebabnya Pak Ustadz sehingga kalau perempuan katanya membiarkan suaminya sampai beristri misalnya Harus. bukan saja dirinya, Harus, artinya maka dia begini. akan masuk surga, betul itu Pak Ya Ustadz? betul, karena begini, ini kan bermakna wanita ini. Ya. Kalau suaminya tidak menikah lagi, dia akan tetap berada di sini dalam kezaliman dan kebodohan. Dan hasilnya adalah neraka. Artinya menikahkan suami itu artinya ini Ya, isinya. bukan menikah Ya, dalam bukan artian suami kita yang fisik, ini, ya, bukan. tapi menikah dalam artian Isinya dalam diri fisiknya, kita ini yang laki-laki harus dikasih nikah ke jiwa, Ya. dikasih nikahkan ke ruh, Ya, nikahkan ke rahasia. betul ya, ya. Dan berlaku untuk semua manusia, bukan hanya Ya. yang laki-laki. Iya. Dijamin surga. Karena apa? Karena kalau sampai ke rahasia, dia akan bertauhid dan seluruh amal ibadahnya itu sempurna sehingga mendapatkan jasad yang sempurna, dikiaskan 70 bidadari tadi. Menikah bukan artinya secara biologis ya Pak Ustaz Ya itu tadi saya bilang, ini bahasa perumpamaannya. Ya, di sini menikah dalam artian misalnya untuk menemukan ruhnya. Untuk Ya, itu dimaksud. Ya, Dan betul. karena semua, dan pelaksanaan ini pernikahan ini diatur semua dalam Al-Quran, ada tekniknya, Iya. bukan hanya diperintah. Ya, ketika Allah perintahkan seperti itu, ada tata caranya, bagaimana supaya dikasih nikah ini, aku ini supaya bisa kembali kepada diri yang satu. Iya, Ustaz. Nah, dalam prakteknya itulah diajarkan melalui praktek sholat, diajarkan melalui kisah perjalanan nabi-nabi. Itu semua bahasa perumpamaan. Jadi kisah nabi-nabi bukan sejarah semata, tetapi mengajarkan teknik-teknik bagaimana aku ini kembali ke diri yang satu tadi, Iya. ke asalnya. Kan perintah Allah itu kembali. Ke diri yang satu itu yang dimaksud itu Pak Ustaz. Asal mula kejadian kita kembali kepada Tuhan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita semua darinya, dari Ya. Allah, dan akan kembali kepadanya. Jadi benar juga itu Pak bahasa Pak Ustaz ya bahwa kita sesungguhnya ini dekat dengan Allah. Ya, kalau ya. Mungkin yang dimaksud Ya, kalau permainan, saya anggap permainan, kalau penyebutan bahasa kita cermati, ya. Kenapa manusia ini ketika sudah terlahir kita seperti ini, fisik. dianggap sebagai khalifah pengganti Allah. Ya. Itu jawabannya juga kenapa mesti beralastu, kenapa mesti berjanji bahwa dia adalah Tuhan kita hamba. Ya. Kenapa? Karena kehadiran manusia seperti ini itu di dalamnya mengandung ini, ada rahasianya, Ya. ada ruhnya, ada jiwanya, ada jasad. Ada Ini jiwa, dalam ada simbolnya Al-Quran, ini yang disebut dengan alif. Ini alifnya, ini lam, ini ha. Jadi satu jasad ini membawa nama Allah. Nama Allah yang dia bawa. Maka disebutlah dia ketika dia melakukan sesuatu kebaikan, dia menjadi pengganti dari Allah. Pengganti Allah. Sebagai khalifah, karena lengkap. Kalau yang lain, makhluk lain tidak seperti ini. Ya.
Kalau malaikat hanya sealam dengan ruh, dia hanya memegang huruf lamnya. Kalau jin satu alam dengan jiwa, dia juga huruf lam. Kalau ini alam semesta ini seluruh barang nyata ini di planet sangat jauh-jauh sana itu huruf H. Sedangkan manusia lengkap. Ada zatnya, ada ruhnya, ada jiwanya, ada jasadnya. Wah, Nah, itu menarik disebut sekali dengan nih, Pak Ustaz. Menarik sekali manusia sebagai pengganti. pembahasannya. Sebab saya Mudah-mudahan ada waktu lagi perdalam lagi ini karena kita Iya. tidak hanya berbicara terus seperti ini, ada teknik diajarkan. Iya. Kalau sudah menikah begini terus mau di apa, mau bagaimana? kan pemikiran orang menikah yang pikirannya itu sudah menikah seperti apa misalnya yang umum kan bukan bahasa Ya. seperti ini, bagaimana itu ruh, bagaimana itu rahasia, bagaimana itu jiwa, bagaimana itu jasad, belum mengerti kami itu. Kalau kita perhatikan yang diangkat dalilnya itu biasanya hanya terpotong. Biasanya dimulai fankihu mato walakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Maka nikahilah wanita-wanita lain yang kamu sukai 2, 3 atau 4. Tidak dimulai dari pertama tadi. Padahal yang pertamanya wa in khiftum ala tuqsitu fil yatama. Kalau kamu khawatir tidak bisa berlaku adil terhadap anak yatim. Ini syarat. Kenapa mesti anak yatim dijadikan syarat untuk bisa menikah, Pak? Tidak pernah diteliti itu. Seandainya mungkin meneliti ini, bertanya, mungkin Tuhan kasih hidayah. Tetapi karena wallahu alam, Iya. ambil saja baiknya, laki-laki nikah sampai 4, kalau mau jadi pengikut Nabi. Kenapa pengikut disebut pengikut Nabi? Karena aku ini tadi yang tinggal di dalam bisa sampai kepada Tuhan, sebagaimana Nabi sampai kepada Tuhan. Jadi semua jenis kelamin laki-laki dan perempuan wajib kalau mau menjadi pengikut Nabi. Wajib menikah 4 Nikah kali. sampai 4. Dalam artian menikah bukan menikah secara biologis. Ya, bahasa nikah itu saya artinya seperti- ya. memasangkan diri, memasangkan diri dengan dimensi-dimensi Ya, ini sampai dimensi kepada ini. rahasianya. Oke, Pak Ustaz. Sudah jelas buat saya, Pak Ustaz, seperti itu. Nah, saya juga ingin bertanya ini, Pak Ustaz. Ya. Itu manusia diciptakan berpasang-pasangan, Pak Ustaz. Tapi kenyataannya ada yang tidak punya pasangan. Oh ya. Ini tadi yang saya katakan, ketika sempurna penciptaan jiwa, Iya. sempurna juga penciptaan jasad, ya. Sebelum disatukan ini keduanya, Iya. terjadi lagi peristiwa gaib namanya serah terima mana. Serah terima mana itu, ini ditanya, apa kamu terima ini jasad atau tidak? Dia sudah lihat semua bentuknya. Ini kekuatan pengetahuannya sangat tinggi, tidak terhijab oleh apa-apa sebelum masuk ke dalam jasad ini. Iya. Seandainya dia terima dan masuk ke dalam jasad ini, maka seluruhnya ini dia akan terikat oleh ruang dan waktu. Nah, tentang masuknya ke dalam jasad ini yang dikiaskan sebagai yang pertama tadi sebagai harta atau rezeki, Iya. bahwa dia sudah ditetapkan rezekinya. Artinya lihat jasadmu itu sempurna atau tidak. Menyangkut kesempurnaan jasad inilah itu yang disebut dengan ketetapan atas rezeki. Kemudian yang kedua, lihat jenis kelaminnya, laki-laki atau perempuan. Itu yang disebut dengan jodoh. Jadi kita masuk ke dalam wadah ini supaya apa? Supaya kita mengabdi sebagai wanita. Bagaimana sebagai wanita? Saya bisa melahirkan khalifah baru yang tidak bisa dilakukan oleh orang yang berjenis kelamin laki-laki. Bagaimana sebagai laki-laki? Saya punya kekuatan yang bisa digunakan untuk mencari nafkah anak dan istri. Masing-masing diberikan lahan untuk mengabdi. Itu disebut jodohnya. Pasti. Yang ketiga namanya ajal. Kenapa itu ajal? Ini tergantung oleh ruang dan waktu. Bahwa akan tiba nanti masanya ini tidak bisa dipakai lagi. Iya. Kalau sudah tidak bisa dipakai lagi, maka tanggung jawabnya sudah habis. Namun sebelum itu habis, gunakan sebelum masa pakainya habis tadi. Itu yang disebut dengan mensyukuri nikmat. Selagi masih bisa gunakan ini, gunakanlah untuk menyatakan tugas kita sebagai khalifah Allah, menyatakan asma-asma Allah. Disiapkan 99 asma Allah. Silakan pilih, nyatakanlah itu, nyatakan yang perbuatan. Kalau hanya sebut-sebut itu ibadahnya malaikat. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, tidak usah itu. Itu malaikat punya. Tugas kita itu
menyayangi, membersihkan, mencuci, memasak, membuat aplikasi bentuk nyata, karena itulah yang akan menggantikan jasad kita ini. Karena ini terikat oleh roh dan waktu, harus carikan pengganti. Nah, pengganti akhirat nanti, kalau ini sempurna, ini yang disebut dengan surga. Ini adalah rumah, ini juga kisahnya rumah. Aku masuk ke dalam. Kata Nabi, rumahku adalah surgaku. Iya. Kenapa? Karena ini tergantung ini, baik atau buruk, enak atau tidak, tergantung ini. Sangat tergantung ini. Kapan dia rusak, dia cacat, neraka jadinya. Tapi kalau sempurna, surga. Nah, jadi 70 bidadari pasti di surga, tidak mungkin di neraka. Iya. Kalau di neraka itu paling hanya 2 bidadari, barangkali berarti banyak sekali cacatnya, banyak sekali rusaknya. Mungkin tangannya terpotong, mungkin mulutnya penuh luka-luka, mungkin kulitnya penuh luka. Dalam kondisi yang sama, dalam keadaan yang sama, ketika turun hujan, satu gembira, satu menderita. Jadi benar adanya ya Pak Ustaz bahwa setiap yang diciptakan Allah berpasang-pasangan. Berpasangan, ya. Bukan maksudnya itu berpasangan dalam artian perempuan laki-laki dalam. Itu perumpamannya yang bermakna bahwa seperti ini. Kan biasa kita dengar Pak Ustaz ini orang sampaikan bahwa kalau misalnya kita tidak dapat jodoh, jodohnya nanti kita di akhirat. Bagaimana itu Pak Ustaz? Ya, ketetapan jodoh tadi ini ketika kita sudah masuk ke sini berarti kita sudah dapat jodoh. Kalau ini kita tidak gunakan untuk menyatakan asma Allah, disebutlah dia sebagai wanita pezina. Kenapa disebut wanita pezina? Karena isinya itu laki-laki pezina. Betul. Kenapa disebut laki-laki pezina? Karena dia tidak menggunakan wanita ini, jasadnya ini, untuk memberi nafkah bagi dirinya sendiri, bukan bagi orang lain, bagi dirinya. Nah, itu dibahasakan wanita pezina tidak akan menikah kecuali kepada laki-laki pezina. Nah, itu maksudnya wadahnya, pasangannya. Nah, jadi dengan kesempurnaannya maka dibahasakan surga rindu kepada ini penghuninya, ini tadi yang membuatnya jadi ada di sana. Jadi surga atau neraka itu kita buat di sini. Dibuatkan lahan, dibahasakan juga surga itu adalah kebun. Surga itu adalah ladang. Dibuat memang sekarang di sini selagi ini masih bisa dipakai. Syukuri nikmat ini. Ini pemahaman seperti ini Pak Ustaz seharusnya lebih sering diperdengarkan sama orang. Nah, inilah yang disebut dengan ilmu hikmah Iya, Jadi ketika terjadi pertentangan, ketika terjadi perdebatan, ada yang tidak puas dengan ayat-ayat Allah ini, ya turunlah penjelasan. Ya, jadi Isa datang membawa hikmah. Isa datang menjelaskan apa yang sebelumnya mereka perselisihkan. Jadi memang syukur alhamdulillah, mudah-mudahan umur panjang, dikasih kesehatan dan kekuatan, kita sampaikan ini meskipun mungkin tidak bisa kita membuat mereka paham, tetapi yang mencari ini insya Allah bisa diberi pemahaman oleh Allah. Barangkali cukup. Karena tadi sahabat Mimha, kita telah mendengarkan bersama Pak Ustaz memberikan sedikit pencerahannya, dan alhamdulillah memang betul-betul ini harus sering-sering didengar Pak Ustaz, karena ini masalah-masalah seperti ini memang selalu seolah-olah bertentangan dengan yang kami ketahui di dunia ya. Sebab seperti tadi itu aku awalnya rahasia, kemudian aku menjadi ruh, kemudian menjadi jiwa, lalu menjadi jasad. Itu sangat baru kami pahami. Sementara di dunia yang kita tahu ini orang memahaminya aku itu ya aku, laki-laki itu ya laki-laki, sosok sebagai laki-laki dalam hal fisik, jenis kelamin, kemudian perempuan sosok sebagai perempuan fisik secara jenis kelaminnya juga. Itu saja pemahaman kita. Jadi selalu perempuan itu merasa kok kita ini perempuan tidak bisa dapat apa, sementara Allah menjanjikan laki-laki 72 bidadari, padahal tidak seperti itu maksudnya. Itu Allah adil. Oke lah ya, jadi saya sangat bermanfaat pertemuan ini malam, dan kepada sahabat Mimha, kami berharap ada like ataukah komentarnya, ataukah mungkin jadi pertanyaan atau saran buat kami, dan Pak Ustaz siap selalu untuk menjawabnya.
Makasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.